Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia sempat dihebohkan mengenai isu nasab dari para habaib. Apakah benar nasab mereka ini tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak? Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya apa sih itu nasab? Lalu adakah peran nasab dalam sejarah Islam itu sendiri? Dan juga ketika kita membicarakan nasab, apa hukum dan imbas efek dari membicarakan nasab? Saudaraku sekalian, mari kita bahas. Jadi secara bahasa sudah tidak kita ragukan lagi bahwa nasab itu berarti silsilah keluarga, hubungan kekerabatan di antara yang satu dan yang lainnya. Ketika ada seorang anak dipanggil dengan nama bapaknya, itulah nasab. Akan tetapi di dalam Islam, nasab tidak sesederhana itu. Ada beberapa peraturan yang ketat dan juga di dalamnya terdapat nilai-nilai tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam nasab yang kita bawa. Dalam surat Al-Ahzab ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Ud'uuhum li'abaihim. Panggillah anak angkat kalian li'abaihim dengan nama bapaknya. Jangan sampai kita memanggil anak angkat kita dengan nama kita. Huwa aqsatu 'indallah, dan hal tersebut lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Ayat ini membahas tentang kejadian Nabi Muhammad SAW memiliki anak angkat bernama Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad mau menyandarkan nama Zaid dengan nama Nabi Muhammad, sehingga dalam beberapa riwayat Zaid pernah disebut dengan Zaid bin Muhammad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal ini karena Nabi Muhammad bukanlah ayah kandungnya, sehingga Zaid haruslah tetap membawa nama ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Harisah. Dari sini juga, dari ayat ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, di sini ada indikasi bahwa yang dianut oleh Islam adalah sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sebuah sistem nasab yang mana penyandaran nama anak selalu kepada ayahnya. Zaid bin Harisah, Zaid bin Muhammad, Megawati binti Soekarno, akan selalu seperti itu. Dan tidak akan pernah disebut Megawati binti Fatmawati. Penyebutan dalam Islam tidak diajarkan seperti ini. Ini adalah sistem matrilineal, kebalikannya dari sistem patrilineal, yang mana sistem matrilineal di dalam Islam itu tidak diberlakukan. Meskipun begitu, ternyata di dunia pun ada beberapa negara, ada beberapa suku yang masih menerapkan sistem matrilineal, yaitu salah satunya suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Pihak perempuan di suku Minangkabau memiliki peran yang sangat besar di dalam adat keluarga mereka, di dalam pembagian hak waris mereka, dan yang lainnya. Tetapi karena mereka mayoritas agamanya Islam, mereka bisa menjembatani antara adat istiadat dan juga agama Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, di dalam Islam, nasab selalu harus diikat dengan pernikahan yang sah. Tidak bisa seseorang anak yang dihasilkan dari perbuatan zina atau persetubuhan di luar nikah tersambung kepada ayahnya, tidak bisa. Karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan begitu melewati baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah yang menceritakan tentang ini, yaitu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai Utbah. Ada zaman dulu seorang sahabat namanya Utbah. Ia sedang jalan-jalan di pasar. Ketika ia sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba Utbah ini menjumpai seorang anak yang mana anak kecil itu sangat mirip dengan dia. Makanya akhirnya di dalam hati ia meyakini bahwa pasti anak ini adalah anak saya. Pertanyaannya, anak dari mana? Setelah itu Utbah ingat kalau ternyata dia pernah melakukan hubungan badan dengan seseorang perempuan. Karena Utbah tu ahida ila akhihi Sa'din. Utbah
memberikan tugas kepada saudaranya Sa'ad. Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berdua di awal-awal permulaan Islam mereka sudah memasuki agama ini. Dan di sini Utbah yang dibahas bukan Utbah bin Rabi'ah. Kalau Utbah bin Rabi'ah dia adalah seorang kafir Quraisy yang mana menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ia memberikan wasiat kepada saudaranya Sa'ad untuk mengambil anak itu. Annabana walidati zam'ata minni. Sesungguhnya anak dari budak perempuannya Zam'ah itu milikku. Bagaimana gambarannya? Di sini ada seseorang bernama Zam'ah. Zam'ah memiliki hamba sahaya, lalu hamba sahaya ini memiliki anak. Anak inilah yang diklaim oleh Utbah bin Abi Waqqas bahwa anak ini adalah anak dia. Faqbidhu ilaika. Ambillah anak ini bersama kamu. Falamma kana amul fathi, maka ketika terbukanya Fathu Mekah, akhadhahu Sa'd. Sa'ad bin Abi Waqqas menjalankan amanah yang diberikan oleh Utbah. Di sini ada pertanyaan juga, kenapa harus ketika amul fathi? Kenapa diambilnya anak ini harus menunggu terbukanya Mekah? Kenapa tidak langsung saja ketika di sini ada apa? Ada perintah, ada wasiat. Kenapa harus di sini? Jadi, menurut beberapa sumber, Fathu Mekah adalah momen ketika Nabi Muhammad SAW sudah resmi menjadi pemimpin di sana, sehingga otoritas dan wewenang Nabi Muhammad SAW sudah memegangnya 100%. Karena itu, orang-orang yang memiliki sengketa dengan orang lain bisa diselesaikan dengan baik saat itu. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan sengketa tanah, menyelesaikan sengketa harta benda. Yang satu mengklaim benda ini, yang satu menolaknya, yang satu mengklaim anak, yang satu juga menolaknya. Ini terjadi setelah terbukanya Mekah. Faqala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ibnu akhi ahida ilayya fihi. Ini adalah anak dari saudaraku. Ahida ilayya fihi, yang mana Utbah itu telah memberikan amanah kepadaku. Faqama Abdu bin Zam'ata. Kemudian akhirnya berdirilah Abdu bin Zam'ah. Jadi Zam'ah di sini punya anak juga, anak yang lain namanya Abdu. Abdu ini dia menolak klaim yang dilakukan oleh Sa'ad. Faqala, akhi, tidak. Anak ini adalah saudaraku. Wa banu walidati abi, yang mana dia dilahirkan dari hamba sahaya milik bapakku. Wulida ala firashihi. Wulida ala firashihi ini bermakna bahwa dilahirkan di atas ranjang yang sah. Firash di sini yang arti asalnya adalah kasur, bermakna sebagai apa? Pernikahan yang sah. Atau dalam contoh yang lain juga kepemilikan hamba sahaya. Dalam masalah kepemilikan hamba sahaya, kenapa boleh disetubuhi di dalam Islam? Ini ada pembahasan yang lainnya. Yang jadi intinya adalah hamba sahaya di dalam Islam masih tetap boleh disetubuhi asal dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Fatasawaqa ila Nabi SAW. Kemudian kedua orang ini, Abdu dan juga Sa'ad, pergi menemui Rasulullah SAW. Faqala Sa'dun, Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ibnu akhi, ini anak saudaraku. Qad kana ahida ilayya fihi, saudaraku Utbah telah memberikan wasiat kepadaku untuk mengambil anak itu. Faqala Abdu bin Zam'ah, Abdu bin Zam'ah mengatakan, tidak wahai Rasulullah, akhi, dia adalah saudaraku. Wa banu walidati abi, dia adalah anak yang dilahirkan dari budaknya bapakku. Wulida ala firashihi, yang mana dilahirkan atas ranjang yang sah yang dimiliki oleh Zam'ah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, huwa laka ya Abdu bin Zam'ah, anak ini adalah saudaramu wahai Abdu bin Zam'ah. Al-waladu lil firash, seorang anak nasabnya akan tersambung kepada pernikahan yang sah. Walil ahiri, dan bagi seorang pezina, al-hajaru, batu. Di sini ada beberapa penjelasan. Kenapa ada kata-kata walil ahiri al-hajaru? Bagi orang yang berzina itu dia akan mendapatkan batu. Siapa yang berzina di sini? Ternyata Utbah bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, dahulu kala ia pernah berzina. Lalu bagaimana sikap kita mendengar seorang sahabat radhiyallahu anhum pernah mengaku berzina? Memang di lafaz-lafaz hadis ini secara tekstual tidak mengatakan Utbah itu berzina. Disitulah
bijaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sama sekali tidak menyebut Utbah yang berzina itu dapat al-hajar, dapat batu. Itu enggak. Tapi apa di sini walil ahiri al-hajaru, umum, siapa saja yang berzina maka dia akan mendapatkan batu. Beliau adalah sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mencela mereka. Kesalahan-kesalahan mereka sebenarnya adalah contoh bagi kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita pun sama bisa meminta maaf seperti mereka. Jadi janganlah kita terfokus kepada kesalahan Utbah, tapi bagaimana kita mengambil intisari dari kisah kehidupan dia. Lalu makna batu di sini apa? Makna batu di sini dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, qauluhu walil ahiri al-hajaru. Maksudnya ailizani, maksudnya bagi orang yang berzina, zani adalah orang yang berzina, al-khaybatu, kekecewaan, wal hirmanu, dan tidak adanya hubungan nasab, wal ahru bi fathataini, adapun lafaz ahr atau di sini akhir bi fathataini dengan memfathahkan keduanya berarti ain sama hanya difathahkan, wal ahru iku azina adalah zina. Wakila menurut pendapat yang lain, pendapat yang lemah, yakhtassu bil laili, zina yang dilakukan ketika malam hari. Jadi menurut pendapat di sini zina ketika disebutkan dengan ahar maka itu tertentu zina pada malam hari. Sedangkan ketika kita membicarakan kata zina, maka zina bisa bermakna pagi, siang, sore, tidak ditentukan dengan waktu. Wa makna al-khaybatu huna hirmanul waladi alladhi yadda'ihi. Makna kekecewaan di sini adalah apa? Tidak tersambungnya nasab anak tersebut kepada orang yang mendakwanya. Lalu makna batu di situ wajarat adatul arabi. Kenapa batu di situ bisa bermakna kekecewaan? Telah berlaku dalam kebiasaan orang Arab antakula liman khoba, ketika melihat orang yang kecewa, orang yang rugi nggak dapat apa-apa, orang-orang Arab akan berkata lahul hajar, wah dia dapat batu. Wa bifihil hajar wat turab, di dalam mulutnya itu ada apa? Ada batu, wat turab, dan ada pasir tanah. Wa nahwi wa nahwu dzalika, dan hal-hal semacam itu. Tapi di sini ada satu fakta menarik. Ini Zam'ah punya anak namanya Abdu, punya juga anak lelaki lagi. Di sini ternyata ada anak lagi yang namanya Saudah. Siapa Saudah? Kita lihat hadis lanjutannya. Summa qala li Saudata binti Zam'ah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Saudah binti Zam'ah, tajibi minhu, hendaknya kamu memakai hijab minhu ketika bertemu dengan anak ini. Jadi Saudah ini adalah anaknya Zam'ah dan Saudah ini adalah saudaranya Abdu. Tapi kenapa kalau anak ini nasabnya sudah tersambung dengan Zam'ah, kenapa harus Saudah sebagai saudara perempuannya, kenapa harus pakai hijab? Ternyata lima ra'a min syabahihi bi Utbata, karena Nabi Muhammad SAW melihat keserupaan Utbah dengan anak ini, wajahnya mirip sekali. Karena mendengar nasihat itu, akhirnya fama ra'aha hatta laqiyallah. Akhirnya anak ini tidak pernah melihat Saudah. Antara anak ini dan Saudah tidak pernah melihat secara langsung, kecuali pasti ditutup dengan apa? Dengan hijab, hatta laqiyallah, sehingga Saudah menjumpai Allah Subhanahu wa taala, maksudnya meninggal. Di sini ada satu cerita lagi dari ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Waqad istadalla bihi al-Hanafiyyah. Ulama-ulama al-Hanafiyah, mazhab Imam Hanafi, menjadikan cerita ini sebagai dalil ala annahu lam yulhiqhu, bahwasannya anak kecil tersebut tidak bisa disandarkan nasabnya bi Zam'ata dengan Zam'ah, li annahu law alhaqahu bihi, karena kalau seandainya anak itu disandarkan nasabnya kepada Zam'ah, lakana akha Saudata, sudah pasti anak itu menjadi saudara laki-lakinya Saudah. Wal akhu la yu'maru bil ihtijabi minhu. Ya kalau saudara sudah pasti dia tidak akan diperintah untuk memakai hijab, melindungi diri dari apa? Dari saudaranya. Wa ajabal jumhur, kebanyakan ulama atau mayoritas ulama menjawab bi annal amra bidzalika kana lil ihtiyati, supaya berhati-hati, takut-takut secara hakiki yang tidak diketahui oleh kita semua bahwa dia benar anaknya Utbah. Tapi secara zahir atau secara praktek yang terlihat secara syariat hukum di dunia sudah dijelaskan al-waladu lil firash,
Tapi di sini ada pendapat yang kedua. Wa asyara al-Khattabi, Imam Khattabi mengisyaratkan ila anna fi dzalika maziyatan, karena itu sebuah maziyah, sebuah keunggulan li ummahatil mukminin, bagi ummahatul mukminin. Siapa ummahatul mukminin? Ummahatul mukminin adalah istri-istri Nabi. Jadi ternyata Saudah itu adalah istri Nabi, sehingga Nabi mau benar-benar menjaga istrinya supaya tidak dilihat dengan orang yang kemungkinan dia adalah bukan mahramnya. Li anna lahunna fi dzalika ma laysa li ghairihinna, karena tidak adalah perempuan yang bisa menggantikan ummahatul mukminin. Lalu selanjutnya, apa peran nasab bagi sejarah? Jadi ternyata kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam di Mekah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad? Salah satu faktornya adalah nasab. Saudaraku sekalian, di sini ada satu kisah yang menerangkan kenapa nasab ternyata berperan penting dalam sejarah Islam dan perkembangan Islam. Dahulu kala Abu Sufyan bin Harb ketika belum masuk Islam, dia pernah menceritakan cerita ini kepada Ibnu Abbas. Anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Sesungguhnya Raja Heraklius dari Bizantium mengirimkan orang untuk menjumpai Abu Sufyan dan juga beberapa orang dari Quraisy. Wa kanu, yang mana Abu Sufyan dan orang-orang dari Quraisy itu tijaran di Syam. Jadi waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, ia sedang berdagang di Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu masa yang mana Nabi Muhammad SAW ini sedang melakukan gencatan senjata. Abu Sufyan wa kufar Quraisyin, kepada Abu Sufyan dan juga kepada orang kafir Quraisy. Fa'atauhu wa hum bil Iliya. Akhirnya rombongan tersebut mendatangi Raja Heraklius, dan Raja Heraklius ketika itu ada di Iliya. Fada'ahum fi majlisihi. Kemudian Raja Heraklius memanggil Abu Sufyan wa haulahu uzama'ur Rum. Lalu di sekitar Raja Heraklius ada pemuka-pemuka dan juga orang-orang penting dari orang Romawi. Tsumma da'ahum wa da'a biturjumanihi. Kemudian Raja Heraklius memanggil rombongan Quraisy tadi yang sedang berdagang, lalu memanggil seorang penerjemah. Faqala, Raja Heraklius berkata, ayyukum aqrabu nasaban, di antara kalian ini siapa yang nasabnya paling dekat bihadzal rajul, dengan laki-laki ini. Maksudnya laki-laki ini adalah nabi. Alladzi yaz'umu annahu nabiyyun, yang mana orang ini menyangka kalau dia nabi. Faqala Abu Sufyan berkata, faqultu, aku berkata, kata Abu Sufyan, ana aqrabuhum nusibtu, aku adalah orang yang nasabnya sangat dekat dengan orang itu, dengan Nabi Muhammad maksudnya. Faqala adnuhu minni, kata Raja Heraklius, kalau gitu dekatkan orang itu Abu Sufyan kepada wa qarribu ashabahu, lalu rombongan yang lain juga deketin, faj'aluhum 'inda dhahrihi, tapi tempatilah mereka di belakang Abu Sufyan. Tsumma qala litarjumanihi, kemudian berkata kepada penerjemahnya, kullahum inni sa'ilun an hadzal rajul, katakan kepada mereka, aku akan berkata mengenai laki-laki ini, maksudnya Nabi. Fa in kadzabani, seandainya Nabi membohongiku, seandainya Muhammad, kata Raja Heraklius, membohongiku, fakadzibuhu, hendaknya kalian semua ini bilang aja kalau Nabi itu, kalau Muhammad itu bohong. Lalu Abu Sufyan menjawab, wallahi, demi Allah, laulal haya, seandainya bukan karena malu, min ayyafiru alayya, atas tersebarnya berita kepadaku, kadziban, sebagai seorang pembohong, la kadzabtu anhu, sungguh aku akan berbohong mengenai cerita Muhammad. Summa kana awwala masa'alani, kemudian kata Abu Sufyan, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Raja Heraklius anhu mengenai Nabi, angkola, yaitu kaifa nasabuhu fikum. Perhatikan, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasab Muhammad di antara kalian. Inilah hikmah kenapa nasab menjadi salah satu faktor penting bagi Nabi Muhammad SAW dan atas turunnya Islam di Mekah Mukarramah. Kadang kita suka mendengar kenapa Islam harus turun di Mekah, kenapa harus di daerah timur, kenapa nggak di Eropa, atau kenapa nggak di Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui dengan semua rencananya. Kita akan selalu takjub dengan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di dalam dunia. Dan ternyata benar, ketika bertanya tentang Nabi Muhammad, yang ditanyakan pertama kali adalah nasabnya. Qultu, maka Abu Sufyan menjawab, huwa fina dzu nasabin, Muhammad di antara kami itu adalah orang-orang yang memiliki nasab. Lalu
Apa sih sebenarnya yang bisa diambil dari ini semua? Pertama yaitu bagaimana dengan begitu ketatnya masalah nasab harus diikat dengan pernikahan, lalu harus tersambung ke laki-laki. Itu ada beberapa hikmah. Salah satunya yaitu Islam menginginkan supaya zina itu ditekan peredarannya. Bagaimana perzinahan itu ditekan dengan rasa malu. Lalu yang kedua juga akan ada efek dalam masalah hak waris. Seandainya nasab itu bisa disambungkan tanpa pernikahan. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat datang kepada kita mengaku bahwa dia adalah anak dari bapak kita. Saya itu saudara kamu, saya mau dapat harta waris dari bapak kamu. Loh, kamu anaknya siapa? Ibu saya nggak pernah punya anak kayak kamu. Nanti dia bakal bilang, oh bapak kamu tuh pernah berzina dengan wanita lain, itu ibu saya mau harta warisan dari bapak kamu. Akhirnya karena tidak ada pernikahan yang sah sebagai jembatan itu, banyak orang yang akan mengaku hak waris di berbagai tempat kepada siapapun dimanapun, dan itu akan menyebabkan kekacauan yang besar. Untuk saran, jika kalian menjumpai kesalahan-kesalahan saya dalam berbicara, kalian bisa komentar di bawah. Kalau kalian mau diskusi juga mengenai salah baca saya dalam kitab ini, kalian juga boleh komentar di bawah. Mari kita tutup ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.